Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bincang santai bersama Bang De. Mantap. Apa kabar Bang Andri? Alhamdulillah Bang, baik. Sehat? Ya, Wah, ketemu kita lagi, selalu nemenin bincang santai Iya, kali ini Bang Andri. siap Bang. Kali ini kita akan bahas tentang mistisnya Gunung Cermin. Gimana Bang Andri? Iya, kebenaran gue juga pernah punya pengalaman mistis juga nih Bang di Cermin. Gitu, Tapi ya? pas posisinya bukan di gunung nih Bang. Gimana tuh Bang? Turun dari gunung di truk gue. Oh, apa pengaruh dari Gunung Cermin? Ngikut itu kali Bang Andri. Ya kemungkinan gue juga nggak bisa spekulasi gitu. Oke. Lanjut Bang, ceritanya gimana tuh Bang? Ya awalnya gue di Cermin gitu, waktu itu kan tahun kira-kira sekitar 92. Wih, 90-an. 92 itu aku di Ciremai itu gue naik nge-BM tuh Bang, naik truk gue di Ciremai justru bukan di Linggarjati, di kuburan kuda Bang. Di kuburan kuda temen gue mungkin tuh sempat kena hipo kali ya, Oh, kalau dibilang mountain sickness deh gitu. iya. Sempat ini Bang, makan ini jadi gue kan dulu nggak pakai tenda nih Bang, Iya. jadi gue ini aja ponco Ya bivak kayak begitu lah. ya, ponco gue gelar terus ponco gue lebarin, Lebaran kayak bawahnya gitu cuma lagi. matras, udah tidur jejer tuh gitu. Udah dingin ada, nah temen gue malam-malam Ah, bangun nih Bang, kebelet kencing mungkin atau gimana gitu. Yang ngeliat ada temen gue lagi satu gitu kan tidur, kita nggak bisa ini banget Bang, apa pulas benar iya. gitu. Ada aja kendala. Ya, ada temen gue juga yang masih belum tidur gitu. Nah temen gue jalan Bang sendiri refleks dong temen gue gitu kan. Nah bangun, mau ngapain lo gitu, diam aja gitu. Nah diam aja, begitu pas disamperin nggak tahu dia lagi begini Bang posisinya Waduh, gitu. Ditepak lah, ngapain lo gitu, ditepak. Enggak, dia lu ngapain di sini? Gini ada ngajak gue minum kopi, maksud gue yang ngajak minum nih, teh. iya. Gitu. Apaan lu bercanda? Yuk balik balik. Nah, gitu Bang. Udah akhirnya balik tuh Bang. Nah itu kejadiannya pada saat gue naik, apa sih namanya, cuman hal-hal yang seperti itu yang gue alami waktu dulu. Itu di pos berapa tuh Bang? Itu yang gue bilang tadi, kuburan kuda. Oh, kuburan kuda. Oke. Jadi abang naik di pos istirahat di kuburan kuda bermalam di situ. Berapa orang tuh Bang? Itu gue kalau nggak salah 9 orang Bang. Wih, rame padahal Bang. Ada lama itu. Mungkin dia lagi sendiri, kena hipo, mau lapar segala macam kali Bang. Kan dingin Bang. Gitu. Ya kan? Mungkin dia ini apa namanya, orang dia bilang begini, kayak ada yang manggil gua, ngajak gua gitu, makanya dia jalan ke situ. Udah kan akhirnya untung temen gua salah satunya masih ada yang jaga gitu, maksudnya terjaga, maksud gua nggak semuanya tidur pulas. Gua juga tidur juga tapi sebentar bangun gitu, tapi temen gua ada yang full melek gitu, maksudnya nggak bisa tidur, bolar ini. Nah lihat temen gua itu sekarang udah mabuk. Nah itu gue kejadian di gunung kayak gitu aja sih, nggak banyak apa sih namanya, nggak banyak apa Kejadian yang aneh gitu. Nah justru turun gunung itu Bang, nah turun gunung ini kan tuh gue duit nggak ada ya, Iya. tinggal 20.000. Iya. Gimana caranya duit 20.000 itu bisa sampai Jakarta Tangerang, maksud gue Tangerang. Oke. Dari Linggarjati dari Cirebon. Jauh lagi Bang. Jauh, udah biasa BM tuh Bang, gua dari Cirebon. Pertama gua dari Cirebon ke Cirebon, gua ke Palimanan. Nah dari Palimanan ada truk tuh lampu merah, gua nyetok gitu kan, kata abangnya ini truk mau ke Bandung, bilang begitu. Terus gua tanya sama anak-anak, gimana mau ikut nggak ke Bandung? Udah ikut aja, ntar tinggal nyambung lagi. Cuman kata keneknya
sama supirnya gitu, itu cuman masih kotor di belakang. Kalau mau naik bersihin aja dulu. Udah kan, akhirnya gua naik nih, gua bersihin dulu nih truk nih. Iya. Gitu. Ada ban serep nih bang, Iya. ban serep udah rapi kan, ada sapu kecil tuh bang, sapu udah dipatahin, cuman Iya. buat nyapu gini bang. Iya. Bersih lah tuh. Karena di truk, di kabin truk gitu ya, disapuin dulu gitu kan, karena pasir kecil gitu kan, terus pindahin nih ke pojok. Gitu, terus pindahin ke pojok. Udah rapi, gue naik lah. Nah itu gue sebutin anak-anaknya nih ya. Temen gue ada yang namanya Lo, terus ada yang namanya almarhum Andi, almarhum Akbar, almarhum Yasi. 3 nih udah almarhum nih. Gitu. Nah terus ada lagi yang namanya Pepet, ada yang namanya lagi Adi Radio, terus ada yang namanya lagi Tasmudim. Aduh, gue lupa satu lagi siapa ya. Pokoknya gue di situ, Ujang, pas 9. Nah, naik kan gue di truk nih, udah kan truk jalan lah, gitu, jalan, nggak tahu gue udah sampai di mana, gitu kan, udah nggak tahu ada di mana gitu, karena kan udah malam juga kan, yang ada kiri kanan pokoknya pohon-pohon aja. Iya. Nah temen gue yang namanya Ujang itu diri nih bang ceritanya, jadi nyenderan di ujung truk gitu. Gue nih lagi pada ngobrol nih, kalau gue rebah-rebahan nih. Iya. Yang lagi ngobrol itu di ujung Belok sama Pepet. Nyender di belakang itu. Di belakangnya gue rebahan. Nah Ujang bangun, tiba-tiba Ujang nyanyi Garuda Pancasila bang. Garuda Pancasila gitu kan. Udah anak-anak mah dia ngeliatin dia aja gitu kan. Habis Garuda Pancasila, halo halo Bandung, dia nyanyi halo halo Bandung, terus apalagi Maju Tak Gentar. Nah gue bilang nih anak kok nyanyi dengan Lagu semangat, lagu nasional, lagu-lagu nasionalisme deh, lagu nasional itu. Terus udah gitu Indonesia Raya, itu aja tuh diulang-ulang. Halo halo Bandung, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, pokoknya lagu-lagu itu diulang-ulang. Lama-lama ini anak kok nggak capek-capek nyanyi, nggak selesai, maksudnya nggak kelar-kelar, nggak selesai, itu aja diulang gitu. Nah temen gue Pepet ngomong gini, Jang sini ngapain lu situ, tiba-tiba dia mau loncat nih bang, keluar truk dari ujung ini nih truk, kakinya keluar bang satu. Ngapain lu Jang gitu kan, ngapain lu Jang kayak gitu, betot kan mau Pepet kan, flat gitu kan, betot mau Pepet kan jatuh ke dalam kan, ini udah di pinggir truk nih bang, mau lompat dia gitu, betot mau Pepet jatuh, anak-anak dibangunin tuh, Ujang gitu kan. Wah kaget kan gue, kenapa Ujang dalam hati gue nih. Udahlah, begitu pas Ujang dipanggil, Jang lu ngapain, jangan di situ Jang, jangan pinggir truk, gue kan. Ya akhirnya sama Pepet bilang begini, Jang sini Jang, gue punya cimeng nih gitu. Nyamperin tuh Ujang, maksudnya duduk di senderan truk tuh di pojok gitu kan, di pojok. Akhirnya begitu pas mana cimengnya gitu kan. Ya udah ntar gue kasih pokoknya. Pepet bilang begitu dah. Nah tiba-tiba ngomong gini, jangan panggil gue Ujang ya, ngomong panggil Ujang, nama gue Ujang. Wah kaget tuh bang, anak-anak semuanya bang, semua kan dibangunin, woi Ujang surupan gitu. Wah gue bangun tuh, anak-anak bangun semua itu. Wah itu bang namanya, gue ngeliat deh surupan nih, baru kali itu bang, apa nih ininya naik ya kan. Jadi pokoknya gini dia dinaik nih, gue bingung gitu, naik matanya melotot gitu kan. Nama gue bukan Ujang, nama gue Ujang. Wah gila, orang tuh bang, gue bilang, wah bangunin semua itu bang, bangunin semuanya. Udah kan, gue megangin apa, oh sorry ada yang lewatan nih, tiba-tiba dia minta gini, gue minta mangga dong gitu. Mangga apaan lu mangga, dia bilang gitu kan. Oke, orang gak ada mangga, ada tuh di situ, dinunjuk gitu. Di mana? Itu di ban, bilang itu. Digrogok kan sama Pepet nih. Ada bang mangganya bang. Itu gue bingung, padahal nih habis dibersihin nih, waktu gue bersihin itu nggak ada apa-apa, itu nggak ada mangga gitu. Itu nggak ada mangga, gue kaget, gue tiba-tiba ada mangga gitu kan. Makan tuh bang, cepat bang. Wah kalau
Gue ngeliat anak-anak tuh ngeliat semua mangga garot, mangga muda, mangga yang masih putih tuh, garot, buang, pusat dilihatin kan, diperhatiin sama anak-anak tuh. Udah, gua begitu dia berontak-berontak tuh, gue pegangin si apa namanya, wah pokoknya semua megangin, gue megangin kaki, ya kan, si dia sih megangin kaki. Nah temen gue nih dua agamanya Kristen kan, wah dia begini aja nih bang, dia begini aja, wah gue doa aja ya apa yang bisa, gitu kan, udah doa aja tuh, wah Bismillah, Anas, Wahad, surat-surat pendek tuh baca-bacain semua tuh, wah berontak-berontak tuh bang. Itu bang yang anehnya bang, itu waktu pas gue minta tolong ya, temen gue minta tolong, itu kan truk di kapnya bang, kapnya tuh gedor-gedor, bang berhenti, itu anehnya nggak berhenti bang, gitu. Oh, nggak denger kali bang. Itu gue bingung, itu gue ngalamin, bukan gue doang yang ngalamin, temen gue yang ada 99-nya itu ngerasain semua. Mungkin kalau dia nonton nih, dia pasti kasih komen. Itu digedor-gedor bang berhenti. Itu nggak berhenti bang, gue bingung. Udah kan pegangin, wah gontak sono, gontak sini, gue ketendang, ya kan, udah akhirnya kan ada air nih bang, ada air, kan kita bawa air ya, minta gitu, minta dari warung sebelum berangkat tuh kita isiin tuh, itu di peples, dulu kan belum ada air mineral gitu kan, gitu kan. Karena ada air, temen gue nih satu yang namanya Mudim, dia bisa baca ayat kursi bang, gitu, akhirnya dibacain tuh bang, dibacain, disembur, anehnya bang, serp, berarti bang, nggak ada teriakan, nggak ada ronta-rontaan, nggak ada jerit-jeritan. Nah, gua yang di situ bang, takut semua bang. Takut kenapa-napa? Takutnya apa bang? Yang gua takutin pindah ke gua bang. Mungkin perasaan anak-anak juga ini kali ya, sama kali ya gitu. Itu semuanya diem, hening bang. Hening, maksud gua tuh diem semuanya gitu. Gua begini aja, gua ngelirik ke anak-anak juga diem aja bang. Yang gua takut apa bang? Pindah ke gua gitu. Iya, benar. Udah kan, udah stres yang gue pengen cepet-cepet sampai Cimahi apa pada larang lah, gue lupa. Pokoknya gue pengen buru-buru sampai aja, pengen ngeliat kota aja, maksud gue pengen ketemu yang rame-rame gitu. Itu kan sepanjang jalan gue nggak ngeliat ada cahaya lampu bang, kiri kanan tuh pokoknya pohon semua. Iya, benar, jalurnya ya kan, gelap gitu. Udah kan stop mah jalan terus, gue namanya tuh yang anak-anak yang namanya udah mojok sendiri dah, masing-masing dah tahu apa yang dibaca dah gitu. Pokoknya gue pengen sampai Cimahi aja, pada larang aja gitu kan. Udah tetap jalan terus, jalan gak lama mulai kelihatan tuh bang lampu-lampu dari celah-celah truk tuh, mulai kelihatan lampu, wah udah tenang gitu. Udah kan, begitu pas gua pintu masuk mana ya, pintu keluar tol Cimahi apa pada larang gue lupa, truk gue ditilang polisi bang, udah akhirnya supirnya turun, ya kan, gue juga turun karena udah di pintu tol, gitu kan. Jadi ini apa namanya, di pintu tol mau turun mana, ya udah di sini. Akhirnya gue minta maaf tuh karena dia kena tilang gitu kan, gue juga nggak bisa nambahin orang gitu apa. Terus gue tanya gini, yang nanya siapa ya, gue lupa, tahu Pepet tahu siapa bang, tadi waktu pas saya udor atas nggak dengar bang, nggak dengar, itu yang gue bingung. Itu yang gedor kenceng banget, dar. Udah akhirnya gue sampai lah di pintu tol Cimahi atau pada larang itu. Gue keluar ke jalan raya, gue duduk di pinggir trotoar tuh mungkin jam-jam 3:30 atau 3:4. Udah bang, akhirnya gue nongkrong, bukan apa, duduk di trotoar di jalan gitu nyari apa namanya mobil yang buat ke arah Tangerang. Nah udah kan, gue duduk. Nah Ujang nih bang, temen gue. Ujang tuh pandangannya kayak kosong gitu, pandangannya ke arah sana, maksudnya ke arah
arah Ya saya. yang tempat gua ini, pokoknya dia pandangannya beda sendiri lah anak-anak mah. Oh, Di jalan raya trotoar pada jalan melihat mobil lewat satu dua, dia mah pandangannya beda ke sana sendiri gitu. Oke, Saya ke arah pintu tol sana, iya iya iya. dia ngeliatin, jam ngapain lo gitu, lu sini lo, dia jauh dari gua kata mepet mau saya duduk samping gua gitu. Udah jangan diem aja. Nah tiba-tiba bang udah menyeletuk sendiri, ini tanpa dipancing ya sama anak-anak nih, tanpa dipancing gitu, anak-anak mah lagi ngobrol biasa ya, Iya. maksudnya lagi ngobrol biasa, tiba-tiba udah ngomong gini, tadi gua kamu cewek gitu. Wah anak-anak fokus tuh ngelilingin dia, maksud gua pada ngumpul ngeriung gitu kan, dengerin dia ngomong, tadi gua ketemu cewek gitu, gua diajak dansa gitu. Nah begitu pas gua diajak dansa, gua mau dinikahin sama dia, gimana dia tuh lagi hamil, bilang gitu, lagi hamil, lagi ngidam gitu kan. Nah gua nggak mau. Nah terus dia itu dikuburin hidup-hidup sama orang Belanda, nah, gitu dia bang. Oh ini ceritanya Ujang nih, jadi dia ketemu perempuan gitu kan, dia minta nikahin sama Ujang tapi Ujangnya nggak mau gitu, karena posisinya udah hamil bang gitu, dihamilin sama orang Belanda itu nggak tanggung jawab, akhirnya dia dibunuh lah, dikubur hidup di tengah pohon karet, nanti di tengah-tengah hutan karet. Ujang nih cerita nih, gue fokus aja diem. Nah tiba-tiba gue ada yang narik gue gitu, banyak banget mukanya gelap gitu. Nah gue berpikir nih anak-anak gitu, itu yang mukanya dibilang kelihatan sangar serem gelap itu mungkin perkiraan gue ya, itu gue gitu. Jadi dia ngelihat gue nih posisinya orang normal, aneh gitu. Nah akhirnya gue ditarik maksud gue apa sih namanya, pokoknya ada yang narik gue dah, ada yang ngajak gue dah gitu kan. Nah tiba-tiba gue sadar kenapa gue ada di sini ya gitu. Dia ngomong gitu bang. Wah kalau nggak ada sih orangnya, kalau ada bang gue undang gue bang itu orang. Wah waktu pas dia cerita itu gue ngeri dah suasananya tuh, wah kenapa gitu. Terus gue langsung sama anak-anak kan ngomong gini, mungkin tuh kita kali ya dan narik dia bisa kan? Iya karena di beda dua alam itu kali dia ngeliat kita aneh. Benar ya, mungkin yang dimakan mangga muda itu ya benar lagi Idam, benar bang, dia namanya Idam bang. Dia diajak dansa sama orang-orang Belanda gitu. Jadi dia tuh seolah-olah kayak masuk ke dimensinya zaman dulu bang gitu. Orang dia diajak dansa gitu, mungkin dansa dia nyanyi gitu. Kan zaman penjajahan Belanda, lain dia nyanyi. Gue nyambung ini bang, dia nyanyi apa lagu-lagu kemerdekaan nasionalis lah gitu kan. Jadi namanya zaman Belanda penjajahan, mungkin situasinya ada itu lagu-lagu itu yang dia itu. Aduh, itu sih bang cerita yang gue alamin waktu di turun dari Gunung Ciremai. Kalau di Gunung Ciremai ini gue cuma kayak gitu aja ya. Temen gue kayak malu gitu, mungkin intensif atau info ya gitu, kayak jalan sendiri kayak ada yang manggil, tapi kan nggak ada, dia cuma nongkrong di gunung. Kalau yang di pulangnya ya itu dia temen gue kesurupan yang namanya jalan itu. Mungkin nggak tuh bang, pada saat kita naik gunung begitu turun ketempelan atau gimana, apa pada saat di truk itu di suatu daerah kayaknya sih bang masuk kali di satu daerah tuh bang, di daerah Sumedang bang, kayaknya bang. Kan di Sumedang itu ada yang namanya jalan apa ya, Cadas Pangeran. Nah Cadas Pangeran kan tuh dulu kalau kita baca sejarahnya waktu ngebangun jalan itu banyak korbannya berjatuhan. Benar. Nah mungkin kalau gue bilang sih di sekitar situ bang. Sekitar situ kali bang. Jadi nggak ada pengaruhnya sama tautin dengan gunung sama itu kali bang. Ya mungkin gitu kan. Ini kan ini gue doang. Ya mungkin kalau bisa disangkut tautin karena lelahnya baru naik gunung. Nah karena lelah naik gunung, pikiran dia kosong, lagi ngelamun, dilala lewat jalan situ. Ya. Masuklah ke Sida. Terima kasih nih bang. Kita tutup nih bang. Ya.
Boleh bang, kalau misalkan Nanti kita lanjut lagi bang. Nah, oke, terima kasih bagi sobat ini yang belum subscribe, like, share, dan komen. Silahkan subscribe. Semoga Bang Denny selalu memberikan cerita-cerita dan obrolan santai dan selalu memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.